Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Ikhwatul iman, bulan Ramadan adalah sangat identik dengan takwa. Karena memang yang selalu terngiang-ngiang dengan kita, bahkan yang diulang-ulang pada hari ini selama bulan Ramadan adalah biasanya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan atas kalian untuk melakukan saum. Tentu 1 bulan penuh. Karena Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang dia sempat hidup pada bulan ini, bulan Ramadan ini, maka hendaknya dia melakukan saum. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Saum ini sebetulnya adalah merupakan proses. Akhir daripada saum itu diharapkan bahwa manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipilihkan kata kerja tattaqun, di mana dalam bahasa Arab kalimat itu adalah bermakna yufidul istimrar, continue, selalu. Berarti kalian selalu bertakwa. Dengan kata lain, bertakwa kalian bukan hanya pada bulan Ramadan. Terus menerus. Sebelum Ramadan, bertakwa. Pada bulan Ramadan, bertakwa. Pasca bulan Ramadan, bertakwa. Dengan kata lain, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, namun perlu kiranya kita juga mengetahui bahwa ternyata di dalam Al-Quran kata-kata la'allakum tattaqun itu adalah tidak hanya 1 kali. Berulang beberapa kali. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Allah, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan bahkan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, walladzina min qablikum. Lalu kata Allah SWT, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ikhwatul iman, di sini kita tahu bahwa ternyata kalau tadi saum agar kalian bertakwa. Sekarang beribadahlah kalian kepada Allah agar kalian bertakwa. Ibadah tentu lebih umum, lebih global, lebih general dibanding dengan saum. Karena saum sebenarnya adalah bagian daripada ibadah. Ibadah di dalamnya mengandung perintah tentang saum. Namun, perlu kita ingat, yang pertama adalah bahwa kita beribadah agar kita bertakwa. Yang kedua, kita saum juga agar kita bertakwa. Dan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ikhwatul iman, melalui ayat ini Allah memberikan kepada kita perintah yang sebelumnya adalah berupa berita. Kata Allah, diawali dengan
kami telah mengambil perjanjian. Lalu berikutnya dibarengi dengan perintah. Kata Allah SWT, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah oleh kalian apa-apa yang telah kami kirimkan, kami datangkan, kami berikan untuk kalian. Dan itu adalah tentu berupa Al-Quran, berupa Alkitab, berupa manhajul hayah, berupa pedoman hidup dari Allah untuk manusia, agar manusia tepat di atas jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan yang kedua, bukan saja kamu ambil, tapi jadikan pedoman itu selalu kamu ingat. Wadhkuru ma fihi, ingat tentang apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Untuk apa kamu ambil Al-Quran, kamu pahami Al-Quran, kamu dalami Al-Quran, dan kamu mengambil apa yang ada di dalam Al-Quran? Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal dengan itu juga terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 171. Kata Allah SWT, khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Senada, artinya bahwa Allah sudah memberikan kepada kita Al-Quran, Allah sudah memberikan kepada kita hidayah, maka kita hendaknya ambil hidayah itu dengan sepenuh sadar dan sengaja, bahkan dengan segala kemampuan dan kekuatan. Lalu kita ingat, kita pelajari, kita pahami, agar kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada kita terkait dengan qisas. Ayatnya cukup panjang, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 178 sampai dengan 179. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu bil qatla. Tentang qisas, yang artinya adalah siapa yang membunuh, maka bayarnya, hukumannya, sanksinya, gantinya nyawa lagi. Dia menghilangkan nyawa orang, maka dia harus menjadikan nyawanya sebagai taruhannya dan sebagai pembalasnya. Allah kemudian akhiri ayat itu, terutama ayat yang kedua. Kata Allah SWT, walakum fil qisasi hayat. Bagi kalian, wahai manusia, jika kisos itu ditegakkan, maka yang kalian akan rasakan adalah hayat, kehidupan. Di sini perlu renungan sebetulnya, tetapi bukan itu yang ingin saya sampaikan, sehingga kita tidak akan lakukan itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kata Allah, bagi kalian, kalau kalian tegakkan kisos itu, yang ada adalah sebetulnya kehidupan. Lalu Allah tutup ayat itu. Kemudian kata Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter, orang-orang yang berfikir, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir adalah ada juga di dalam surat Al-Baqarah berikutnya, yaitu ayat 185. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, yang tadi sudah sampaikan tentang masalah bahwa saum ini bukan sekedar menyuruh kita supaya kita lapar, supaya kita dahaga. Kalau hanya lapar dan dahaga, Allah tidak butuh. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang dia tidak meninggalkan dustanya, tidak meninggalkan perkata palsunya, terus berada dalam merugikan diri, merugikan orang lain, dia tidak melakukan upaya perbaikan menuju akhlak dan moral yang lebih mulia dan luhur, dia tetap tenggelam dalam ketercelaan, maka sungguh orang itu, kata Rasul, Allah tidak butuh dari orang itu sekedar hanya menahan lapar dan haus. Kembali kita segarkan bahwa saum sebetulnya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian,
Saum sebetulnya adalah proses penggemblengan, pembentukan watak, pembentukan akhlak seseorang sehingga dia menjadi orang yang lebih mulia dan lebih baik. Dan terakhir, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqima." Ini adalah jalan yang lurus. Jalanku ini lurus. Jalanku lurus. Lalu apa setelah berita itu? Kata Allah, "Fattabi'u," ikuti oleh kalian jalan yang lurus ini. "Wala tattabi'us subul," dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain ini. Karena jalan selain ini berarti tidak lurus. Kenapa jalan ini disuruh kita untuk mengikutinya? Karena lurus. Kenapa jalan lurus yang kita titi? Karena itu yang kita minta setiap hari. 17 kali kita mohon pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Lalu Allah isyaratkan ternyata jalan lurus itu adalah ini. Hadza siratal mustaqim, fattabi'uhu, maka ikuti jalan lurus itu. Wala tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan selain ini. Ini apa? Ini Al-Quran. Ini apa? Ini adalah Islam. Ini apa? Ini adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini kemudian juga Allah akhiri dengan kata Allah SWT, "Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Ini adalah wasiat dari Allah. Allah begini mewasiati kalian, wahai manusia, ikuti jalan lurus, jangan ikuti selain jalan lurus. Kenapa kalian harus mengikuti jalan lurus ini? Karena kalau kalian ikuti, berarti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum. Mungkin kita coba simpulkan berdasarkan 6 ayat yang tadi sudah saya sampaikan secara ringkas tadi, dapatlah kita simpulkan bahwa ternyata agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah harus melalui beberapa proses. Proses yang sangat global adalah manusia harus beribadah kepada Allah. Tetapi upaya mewujudkan ibadah kepada Allah itu, upaya agar kita menjadi orang yang bertakwa itu, pertama adalah harus mengikuti Islam, harus mengikuti jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus mengikuti wahyu, harus ambil dengan sepenuh kesengajaan dan kesadaran. Lalu berikutnya, jangan ada rasa berat di dalam hati. Jiwa kita ini didik dan biasakan untuk senantiasa terkendali, mengikuti selalu, mematuhi selalu apa yang menjadi tuntunan Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika disuruh untuk melakukan yang terberat sekalipun, yaitu nyawa. Kalau orang bersalah, maka dia harus bertanggung jawab sebesar perbuatan yang telah dilakukannya. Kalau dia telah membuat nyawa orang menjadi merugi dan terpisah dari jasadnya lalu dia mati, maka dia pun harus bersedia jadikan nyawa sebagai taruhannya. Ikhwatul iman, inilah Islam. Siapa di antara kita yang ingin bertakwa kepada Allah, maka dia harus dari awal spirit dia adalah agar beribadah kepada Allah. Kedua, bahwa kita tidak mungkin berada di atas takwa kalau kita tidak mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwa pada akhirnya adalah kembali kepada kunci bahwa dia harus beriman kepada Allah, bahwa dia harus mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman. Dia harus mampu untuk mengendalikan kehendak dan kemauan dan jiwanya yang bisa jadi mengajak kepada kerugian dan kesesatan. Bahkan bertakwa sebetulnya harus dengan melalui proses. Prosesnya adalah bahwa semua yang dia terima dari Allah, apapun dia harus kerjakan dan dia harus patuh, harus manut, harus tundukkan semua kemauan jika tidak sesuai dengan tuntunan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semua ini itu adalah merupakan hakikat daripada takwa. Jika orang sudah terbiasa diproses demikian rupa dengan seperti ini, maka insya Allah taala dia akan menjadi orang yang bertakwa. Karena itu takwa
memang mudah untuk diucapkan. Tetapi jika dia tidak tidak dibiasakan, maka sungguh berat. Ngomong atau berbicara memang mudah. Karena kata orang, lidah tidak bertulang. Tetapi sesungguhnya mengukur seseorang dan indikator apa seseorang itu disebut takwa atau tidak, maka sebetulnya ayat-ayat 6 tadi saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tolok ukur kita dan kita terbiasa menjadi orang yang bertakwa. Dan Ramadan ini membuat kita lebih bertakwa dan menjadikan kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.